Udah ready belum? Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Aisyah, sekarang kita belajar tentang English pronounce ya. Udah lihat belum yang kakak kirim yang di itu, di WhatsApp? Udah, Kak. Nah, itu kita belajar tentang English pronounce. Sebelumnya Aisyah udah pernah belajar tentang pronounce belum? Udah, tapi belum kayak mendalam kali, Kak. Oke, jadi pronounce itu sama seperti kata ganti dalam bahasa Inggris. Misalkan Aisyah mau ngomong saya gitu. Nah, saya dalam nggak mungkin karena Aisyah bilang Aisyah terus gitu kan. Kalau di Inggris itu kita gunakan kata ganti. Jadi kita pakai kata I gitu kan. Nah, itu kata gantinya. Sama kayak kita mau manggil nama teman kita, misalkan nama dia Jihan gitu misalkan. Nah, itu kan untuk kita ngomong ke dia kan pakai kamu ya. Nah, di bahasa Inggris itu dia menggunakan you dan banyak lainnya nanti. Nah, ini ada pertama itu kata ganti orang, yaitu personal pronouns. Nah, saya bisa lihat belum yang pertama, personal pronouns. Nah, personal pronouns itu ada kata I, you, we, they, he, she, it. Nah, biar gampang penggunaannya itu gunakan aja I, you, they, we, she, he, it. Jadi ingat I, you, Dewi, I, you, Dewi, biar gampang hafalnya I, you, Dewi, she, he, it. It. She, he, it. Nah, artinya udah tahu belum Aisyah? I ini artinya apa? Saya. You, Kamu. they, They. they itu mereka. Oh ya. We itu artinya kita. Kita. Aku, kamu itu kita. Kalau they itu untuk kita mau bilang kamu, tapi mereka itu lebih dari satu orang. Jadi kita bilang they. Kalau udah 2 orang tuh bisa gunakan kata they ya. Nah, kalau she itu Aisyah tahu nggak gunanya untuk apa? She. Oke, she itu artinya dia, tapi penggunanya untuk perempuan. Oh ya. Nah, kalau he itu dia, tapi untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Oh ya. Oke. Ya. Nah, kalau it itu artinya itu gitu. Nah, Itu. coba kita mulai dari ini. Kalau yang tadi itu namanya subject pronouns ya. Nah, sekarang kita tentang object pronouns. Jadi objek itu kalau seandainya penggunaannya untuk sebagai objek. Kalau subjek itu kan di awal kata. Iya. Objek itu untuk di akhir kata. Nah, contohnya me. Aisyah nggak bisa bilang kayak misalkan mau bilang untuk aku itu akunya kan sebagai objek ya. Aku, untuk aku gitu kan. Terus akunya kan sebagai objek tuh. Nah, nggak bisa bilang for I. Nah, itu tuh nggak bisa karena I itu digunakan I, you, they, we, she, he, it ini digunakan untuk di awal kalimat saja. Kalau katanya itu di awal kalimat. Tapi kalau di akhir kalimat kita gunakan kata kalau I itu diganti jadi me. Jadi kalau misalkan untuk aku, akunya di mana tadi? Di awal atau di akhir? Untuk aku. Di awal. Untuk aku. Di akhir. Nah, kalau di akhir berarti kita gunakan me ya. Jadi nggak bisa tadi bilangnya for I, nggak bisa. Jadi gunakan kata me. Nah, ini contoh lainnya nih kan ada ini ya. Bentar, kita balik dulu. Kalau I itu diganti jadi me, kalau you diganti tetap you. Tapi kalau we, kita gunakan kata us. Kata ganti we apa? Us.
Oke. Kalau they itu diganti jadi them. There. Them. Hah? Them. There. Them. Nah, There. kalau she itu diganti jadi her. 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 Yes. Her. Her. Nah, kalau he itu diganti jadi him. Kalau it tetap it. Nah, contoh Him. It. ya, contohnya misalkan I saw him. Nah, him kata dianya tadi itu kan di akhir ya. Aku melihat dia. Aku melihat dia. Nah, mana yang subjeknya? Yang di awal yang mana? Aku. Oke, aku. Nah, kalau yang di akhirnya aku melihat dia. Yang di akhirnya apa? Aku melihat dia. Nah, dia yang diakhirkan. Kalau seandainya dianya itu laki-laki, kita ganti jadi I saw him. Tapi kalau dianya perempuan, kita ganti jadi I saw her. I see him. Oke, sampai sini Aisyah paham? Paham. Oke.